Tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bertemu lagi dengan Pak Guru Aries Bayu Prado, masih di pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Tentunya kita hari ini belajar muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami contoh kalimat penolakan. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh pengamalan sila Pancasila. Ketiga, yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh pengamalan sila Pancasila keempat. Nah, ini adalah tujuan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, teks. Silakan anak soleh-soleha menyimak atau melihat teks percakapan berikut ini. Teks percakapan di atas itu antara Made dan Udin. Kata Udin, "Made, ayo kita bermain bersama, berolahraga di lapangan." Kata Made, "Maaf Din, aku kali ini tidak bisa ikut bermain olahraga bersama di lapangan." "Tidak apa-apa Made, apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat?" "Betul Din, aku ingin pergi berkunjung ke paman bersama keluargaku." "Selamat bersenang-senang." "Terima kasih Udin." Nah, ini ada kalimat penolakan. Tentunya dari kalimat penolakan ini menggunakan dengan kata sopan, santun, dan juga lembut. Antara Udin dan Made menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Coba, siapa yang tahu apa itu pengertian kalimat penolakan? Ya, benar sekali. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan, setuju atau kurang setuju dalam suatu hal yang dibahas. Nah, ini adalah pengertian dari kalimat penolakan. Dari teks percakapan di atas ada kalimat penolakan. Kata Made, "Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga bersama di lapangan." Nah, ini adalah contoh dari kalimat penolakan. Tentu perkataan Made ini menggunakan kata yang sopan dan juga lembut. Nah, selanjutnya di muatan PPKN, yaitu pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Kalian tentunya sudah tahu simbol dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu pohon beringin. Ya, benar sekali. Hari ini Bapak akan menjelaskan atau memberikan contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga di masyarakat. Yang pertama, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Yang kedua, kita berteman kepada siapapun dengan teman yang berbeda suku bangsa. Yang ketiga, kita harus hidup rukun bersama teman atau teman lainnya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga di masyarakat. Yang pertama tadi, tentunya kita harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri yang asli memang dari buatan anak Indonesia. Yang kedua, kita harus berteman dengan siapapun walaupun kita berbeda suku bangsa. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga di masyarakat. Selanjutnya, contoh pengamalan atau penerapan sila Pancasila keempat di masyarakat. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah.
Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, bermusyawarah pemilihan ketua RT. Yang keempat adalah bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket ronda malam. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila Pancasila keempat di masyarakat. Yang pertama, kita harus menghormati pendapat ketika bermusyawarah. Nah, ini salah satu contoh, yaitu hendaknya kita lapang dada dan menerima jika keputusan yaitu harus disepakati dengan secara bersama-sama. Kemudian contoh lainnya tadi adalah kita bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket ronda malam. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila keempat. Selanjutnya, muatan matematika. Untuk muatan matematika, silakan anak soleh-soleha menyimak dan melihat video berikut ini. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini ada angka 193 ditambah 117 dikurangi 200. Tetapi tugas kalian tidak hanya mencari jawabannya saja, tapi membuat cerita dari soal ini. Kak Citra beri contoh. Adi memiliki 193 butir kelereng. Lalu ayah membelikan. Kalau membelikan berarti kelerengnya bertambah. Lalu ayah membelikan Adi kelereng sebanyak 117 butir. Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya sebanyak 200 butir. Kalau diberikan berarti kan dikurangi. Jadi sesuai ya dengan soal yang ada di sini. Berapa sisa kelereng Adi? Nah, baru kita kerjakan. 193 ditambah dulu 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kita simpan, tulis angka 0 dulu, kita simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. Tulis 1, menyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 1. 3. Berarti ini totalnya dulu, kelereng Adi ada 310. Lalu kelereng Adi itu diberikan kepada adiknya. Kita tulis dulu 310. Diberikan berapa? 200. Maka sisanya 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. 3 kurangi 2, 1. Jadi sisa kelereng Adi ada 110. Kak Citra beri contoh berikutnya. Ada operasi hitung 256 ditambah 244 dikurangi 359. Lalu kalian buat soal ceritanya dulu yang mudah saja adik-adik. Contoh nih, paman memanen buah jeruk sebanyak 256 buah di kebun yang pertama. Lalu paman memanen buah jeruk di kebun yang kedua sebanyak 244. Berarti betul 256 ditambah 244. Kalau dikurangi bisa jadi kalian buat soalnya buah jeruk itu dijual lalu laku 359 buah. Maka sisa buah jeruk paman ada titik-titik. Baru kita buat bersusunnya. Kita jumlahkan dulu 256 ditambah 244. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10 juga. Simpan lagi 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti di sini penjumlahannya hasilnya 500. Lalu 500 itu kita kurangkan 359. Nah, di sini kalian harus ekstra hati-hati. Perhatikan di sini. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa adik-adik. Lalu pinjam ke depan. Tapi pinjam ke depan sini ternyata depannya juga 0, Kak. Bagaimana dong? Jadi kita pinjam dulu ke paling depan. Angka paling depan 5 ini jika dipinjam 1,
maka sisanya 4. Lalu angka 1 yang dipinjam tadi kita letakkan di tengah ini. Jadi angka 10. Nah, karena yang pinjam tadi yang angka satuan, maka 10-nya ini kita coret. Ya, dipinjam 1, sisanya 9. Nah, karena dipinjam 1, kita letakkan satunya di sini. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 9, bukan 10 lagi, 9 dikurangi 5, 4. 4 dikurangi 3, 1. Jadi sisa buah jeruk paman ada 141 buah. Kalian harus ekstra hati-hati ya kalau pengurangan seperti ini. Kalian sudah menyimak video muatan matematika. Bapak harapkan pada kesempatan kali ini kalian bisa memahami apa yang telah Pak Guru jelaskan. Sebelum Bapak mengakhiri untuk kesempatan kali ini, Bapak selalu berpesan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan Pak Guru dan Ibu Guru, dan juga kalian menjaga kesehatan, mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan olahraga yang rutin. Sebelum Bapak mengakhiri, ada pesan moral dari cerita si Jede dan jerapah. Pesan moralnya adalah kita tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua, pesan dari cerita si Jede dan si jerapah adalah sesama manusia hendaknya kita saling tolong menolong. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.